Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin SPDI, mahasiswa PPK Daljab tahun 2022 LPTQ UIN Dato Krama Palu akan menyampaikan materi video pembelajaran dengan judul Perkembangan Kebudayaan Dinasti Bani Umayyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran yang mana pelajaran kita pada hari ini adalah dinasti Bani Umayyah. Jadi sebelum kita mulai, persilakan anakku sekalian untuk berdoa dulu ya, supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kelas rintan untuk maju ke depan ya. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan doa kita itu akan mengiring dengan kita dalam belajar pada hari ini. Sebelum kita lanjut, lupakan absen dulu ya. Pada hari ini adalah siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, saya sebut dulu ya. Rintan. Hadir Pak. Ya, kemudian Lang. Hadir Pak. Ya, ada tidak masuk ya temannya atas nama Iqbal. Kita doakan mudah-mudahan temannya itu ya sehat seperti biasa dan dapat berkumpul belajar seperti biasa. Kita doakan ya, mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, jadi pada pagi hari ini pelajaran kita adalah dinasti Bani Umayyah. Jadi sebelum anak-anakku sekalian memahami tentang materi kali ini, Pak akan sampaikan kompetisi dasar dulu. Yang pertama, KD-nya adalah memahami perkembangan budaya peradaban Islam pada dinasti Bani Umayyah. Kemudian tujuan pelajaran ini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, kemudian perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah bidang politik militer, kemudian menganalisis perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, untuk memahami materi ini, anak-anakku sekalian Bapak ajak untuk mengamati dalam video singkat yang berjudul Dinasti Bani Umayyah.
Anak-anakku sekalian yang hebat, jadi tadi kita sudah bersama-sama mengamati video singkat tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah. Oleh karenanya kesempatan ini Pak akan mohon ya kepada anakku sekalian untuk memberikan tanggapan. Ya, silahkan. Saya Pak. Ya. Perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah sudah maju terlihat dengan adanya kemajuan di bidang sosial dan seni kemasyarakatan. Ya, bagus, terima kasih. Siapa lagi yang kedua? Saya Pak. Ya. Selain itu, perkembangan atau peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah juga berkembang di bidang administrasi, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan bidang politik militer. Iya, hebat. Anak-anakku sekalian, kalau kita dengar dari temannya tadi memberikan tanggapan luar biasa, ya. Tapi anak-anakku sudah paham semuanya. Apa sih perkembangan yang terjadi pada saat Bani Umayyah? Oleh karenanya kita akan masuk ke materi inti. Jadi materi ini adalah pertama adalah perkembangan budaya Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, administrasi pemerintahan. Jadi administrasi pemerintahan ini adalah hal yang pertama dilakukan oleh para perintis Bani Umayyah. Yang mana pada saat itu, ya, yang pertama dirubah adalah perubahan sistem pemerintahan. Kemudian bahasa resmi administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah bidang sosial kemasyarakatan. Yang mana pada saat itu, ya, ada namanya dinasti Umayyah mengembangkan bidang sosial masyarakat. Yang ketiga adalah bidang seni dan budaya. Oleh karenanya pada peradaban ini, pada bidang seni, pada dinasti Umayyah itu sangat memberikan kontribusi. Yang pertama adalah adanya bahasa Arab, mata uang, gedung dan pabrik industri, irigasi pertanian, pusat ilmu dan adab. Kemudian yang terakhir adalah pembukuan negara. Kemudian yang keempat adalah bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi itu sudah terlihat adanya kebijakan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian adanya mata uang, kemudian organisasi keuangan. Kemudian yang terakhir pendidikan. Daulah Umayyah ini tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan pada saat itu, tetapi pada saat itu sudah ada dipersiapkan yang namanya pendidikan, kutab, kemudian masjid, arabisasi, baitul hikmah. Kemudian selanjutnya adalah bidang yang keenam, bidang politik dan militer. Jadi bidang politik militer ini adalah salah satu bagian dari bidang yang sangat diperlukan pada saat itu ketika Bani Umayyah sudah berdiri. Barangkali ini sebagai pengantar kepada anak-anakku sekalian, karena pada saat ini Pak akan bagikan LKPD-nya untuk mengerjakan tugasnya kurang lebih 30 menit Pak akan bagi. Silakan, soalnya sudah ada di sana semua ya. Sudah semua? Sudah. Ya, nanti Pak akan periksa ya. Ya, sudah. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ya. Ya. Anak-anakku sekalian, setelah kita bersama-sama mengikuti proses pelajaran ini sampai dengan menjawab soal KPD yang telah kita bagikan tadi, maka kita sudah sampai dengan penutupan. Jadi sebelum Pak akhiri pelajaran ini, Pak akan berikan penguatan dulu, ya. Yang pertama, di dalam materi perkembangan dinasti Bani Umayyah ini, karena pada saat itu ada sosok khalifah yang sangat terkenal pada saat itu, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau sangat terkenal di masanya, sehingga
pada masa-masa itu perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat kiranya pada masa Bani Umayyah, sehingga awal dari Bani Umayyah inilah yang kiranya diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya sampai saat ini. Yang mana yang pertama adalah kutab. Jadi kutab ini adalah tempat orang belajar pada saat itu. Disitulah umat Islam belajar pada awal dinasti Bani Umayyah. Kemudian masjid. Jadi kemudian Arabisasi, kemudian ada namanya Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah ini tempat menyalurkan semua kelebihan rezeki umat Islam pada saat itu sebagai upaya untuk pembangunan pendidikan, kandungan masjid saat itu. Jadi inilah upaya-upaya pahlawan Islam kita pada saat itu yang patut kita ambil jadi pelajaran, sehingga pelajaran-pelajaran itu akan terus kita pegang, akan terus kita yakini, dan terus kita akan wariskan kepada leluhur kita, khususnya kita yang beragama Islam. Jadi sebelum tutup, tugas anakku sekalian minggu depan adalah ada tugas portofolio, yakni mencari materi dengan judul Ilmuwan Muslim dan peranannya di pada masa dinasti Umayyah, dan Pak berharap bisa dikumpulkan minggu depan ya. Bisa ya? Bisa. Oleh karenanya, mudah-mudahan pelajaran hari ini ada berkahnya. Kemudian meminta pada ketua kelas Rintan untuk berdoa kembali. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.